Surat Al-Baqarah ayat 60. Tepatnya di mana mata air tersebut? Apakah masih ada sampai sekarang? Kalau ada lagi, kapan habisnya? Kalau masih ada, jalannya masih tetap bertambah atau berkurang? Maka mata air Ustaz tak pula hafal ayat. Minta Quran Ustaz. Minta tolong Quran. Surat Al-An'am 52. Penghentian Ustaz bahasa lama di Jombang oleh ormas. Lalu apakah termasuk perbuatan zalim? Orang-orang yang membuat zalim, maka dia akan mendapatkan balasan kezalimannya. Ittaquz zulma. Tapi kita jangan terjebak pada isu ini. Orang-orang yang marah itu juga, itu adalah reaksi. Karena mereka dibid'ah-bid'ahkan, maka mereka pun mengamuk. Siapa yang baca Sayyidina bid'ah. Saya pun kalau dikatakan, saya selalu nyebut Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina, itu Somad itu pelaku bid'ah, masuk neraka. Mengamuk juga kita. Apa tak mengamuk kita dibid'ahkan orang? Jadi sebenarnya itu reaksi. Itu saya memasuki itu. Wa idhistasqa Musa. Masih ada tak mata air itu sekarang Pak Ustaz? Ada. Ustaz pernah nengok? Saya nengok dengan mata kepala saya sendiri. 12 mata air. Famfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air. Tapi yang 10 sudah tertimbun pasir. Tinggal 2 sumur lagi di gurun pasir Sinai. Naik bis dari Kairo, agak setengah hari sampai ke situ. Biasanya bulan 8 mahasiswa dibawa ke situ. Tapi udah kering dah sumur tua. Napak tilas perjalanan Musa. Setelah menengok 12 mata air, naik kami ke atas, ke Bukit Tursina. Di atas nampak saya orang Yahudi. Begitu matahari terbit, orang Yahudi menyembah matahari terbit. Patutlah kita tak boleh sholat matahari terbit. Naik kami jam 2, jalan kaki ke atas, jam 5 baru sampai. Sampai di atas sholat subuh, habis itu turun ke bawah. Namanya Bukit San Katrin. Ustaz, misalnya saya sholat di masjid lain, tapi ada kuburan, apa hukumnya? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kuburan jadi masjid. Ini kuburan. Ini kuburan Abdul Somad. Tiba-tiba setelah dikubur, datang traktor gleder, rata, dibangun mereka masjid di atas. Di atas kubur Abdul Somad itu dibangun Masjid As-Somadiyah. Haram solat di situ. Karena Nabi mengatakan dilaknat solat di atas kubur. Adapun di masjid yang ada kuburnya di samping, di depan, di belakang, maka tidak masalah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Bedakan antara 3. Solat di masjid yang di dalamnya ada kubur, solat menghadap kubur, atau solat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Itu jangan dicampur aduk. Yang enak dicampur aduk itu makanan. Kalau hukum dicampur aduk, kacau balau. Apa hukum khitan bagi perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Hanafi Hambali mukarramatun sunnah, tak wajib. Ustaz, anak saya laki-laki, keponakan saya perempuan, saya suruh sunat khitan. Anak bapak, ibu, ada sekarang yang hamil, katanya perempuan nanti lahir khitan. Mazhab Syafi'i. Tapi yang sudah besar jangan lagi dikhitan, udah lewat dah. Mazhab itu apa Pak Ustaz? Mazhab itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki. Metode seorang ulama dalam menghasilkan hukum. Salat duha sebaiknya berapa rakaat Pak Ustaz? 2 rakaat boleh, 4 rakaat afdal, 8 rakaat mantap. Ada batasannya? Enggak. Yusalli 4 rakaatin summa yazidu ma syaa. Nabi menambah sesuka hatinya. Bagaimana supaya doa cepat dikabulkan Allah?
didahului sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunatnya apa? Sholat sunat minta supaya dikabulkan Allah. Hajat namanya, terserah mau hajat namanya. Apa hajatnya? Supaya ini sholat. Cari waktu yang utama, tengah malam, jaufil lail, sujud terakhir, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan makan haram. Saya laki-laki belum menikah, na'udzubillah. Siapa saja mahram saya, Pak Ustadz, mak, kakak, adik, makcik, adik emak, kakak emak, adik ayah, kakak ayah. Itulah yang mahram. Boleh dipegang tangan. Lain daripada itu tak mahram. Jangan pegang tangan. Istri abang, tak. Jangan pegang istri abang, tangan istri abang. Siapa saja yang haram dinikahi, Pak Ustadz? Uriman alaikum ummahatukum, mak kamu, wa banatukum, anak perempuan kamu, wa akhawatukum, saudari perempuan kamu, wa banatul akhi, anak saudari perempuan, wa banatul ukhti, anak saudari laki-laki, wa ammatukum, makcik kamu dari pihak ayah, wa khalatukum, makcik dari pihak ibu, wa banatukum wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu, wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sesusuan kamu, wa rabaikum allati fi hujurikum minallati dakhaltum bihinna. Kalau kamu nikah sama janda, kamu berhubungan dengan janda, anak janda itu tak boleh kamu nikahi, kecuali setelah akad mati janda itu boleh nikah sama anak. Wa antajma'u bainal ukhtaini, nikah sama kakaknya, dinikahi pula adiknya, tak boleh, kecuali kalau kakaknya mati. Tak boleh dinikahi adik. Namanya ganti guling. Ganti tukar apa ganti guling? Apa boleh memasang foto di surat Yasin? Surat Yasin udah banyak, wakeh tenan. Tak usah lagi sedekah Yasin. Kalau ada budget duit 1 juta, beli Quran 5 biji, 200.000 satu, Quran terjemah, wakafkan. Surat Yasin udah banyak betul. Hadisnya apa wakaf Quran? Ibnu Majah, mushafan warasahu, mewakafkan Quran, bagus. Nanti kalau tak pakai foto, pahalanya tak sampai, Pak Ustaz. Sampai. Apa balasan bagi orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan? La tubtilu sadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian, bil manni wal adza, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, batal. Ada 3 orang yang tak akan ditegur Allah di akhirat. Siapa dia? Mannan, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Kalau bukan saya, kalau bukan aku. Apa boleh berdoa menyebut orang yang kita sukai supaya berjodoh sama dia? Ya, jangan kuat. Ya Allah, aku ingin supaya kau pertemukanlah aku dengan. Karena kalau kuat, ya Allah, nikahkanlah aku dengan Hayati, adikku itu, katanya. Doa Zainuddin ingin menikah dengan Hayati. Apa hukumnya kerja di bank konvensional? Sudah terjawab. Ini dirapelnya karena 6 minggu tak jumpa. Sum'ah itu apa, Pak Ustaz? Diambil dari kata sami'a yasma'u, memperdengar-dengarkan ibadah. Saya malam tadi sakit betul lah lututnya. Kenapa sakit? 50 rakaat. Memperdengar-dengarkan ibadah. Jangan. Namanya sum'ah. Kalau masuk masjid sebaiknya solat sunat tahiyatul masjid dulu atau solat sunat wudu? Tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusolli raka'ataini, solat sunat 2 rakaat. Habis itu baru solat sunat wudu. Apa imbalan bagi orang yang rajin solat tahajud malam? Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda, ditempatkan Allah engkau di tempat yang terpuji.
Tahun 2011 saya minjam uang 1 juta. Saya ingin bayar, tapi orang yang minjamkan itu pindah. Apakah saya berdosa? Gimana solusinya? 2011 cari orang. Udah saya cari Pak Ustaz tak jumpa. Di mana carinya? Di Google. 2011 berapa harga emas? 1 gramnya 500.000. 1 gram. Berarti 1 juta 2 gram. Beli 2 gram emas senilai 2 gram emas, maka serahkan ke fakir miskin, panti jompo, anak yatim, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, membalikkan uang umat kepada umat. Ya Allah, aku tak tahu orang minta kemana, aku balikkan uang umat kepada umat. Dah. Bagaimana caranya supaya teman mau diajak sholat ke masjid? Ajak pakai mulut. Tak mempan Pak Ustaz, kasih buku 37, buku 77 tanya jawab. Sharekan ke dia dalam bentuk PDF. Udah Pak Ustaz, kasihkan video. Tiap hari kirimkan sama dia sampai dia muak. Tak juga dia datang ke masjid Pak Ustaz. Nanti lama-lama ke masjid juga dia itu. Kita sholat jenazah, dia ke masjid. Apa ada doa supaya cepat ketemu jodoh Pak Ustaz? Rabbi la tazarni fardan. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin. Karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan. Jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Rabbi la tazarni fardan. Wa anta khairul warisin. Doa Nabi Zakaria. Tolong bagi tips supaya kapan waktu masang niat wudhu Pak Ustaz? Waktu bismillah. Hidupkan keran, bismillah. Dipasanglah di situ niat. Yang melafazkan niat, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Saya tak mau melafazkan niat, dalam hati saja. Saya niat wudhu karena Allah Ta'ala. Bismillah, kumur, cuci tangan, kumur-kumur. Situ pasang niat. Tolong bagi tips supaya bisa jadi penceramah macam Pak Ustaz. Pilih judul ceramah Dr. Mustafa Umar 1. Mustafa Umar itu juara ceramah se-Indonesia. Saya tak pernah ikut lomba. Cari judul dia 1, yang jangan yang lama-lama, yang setengah jam. Atiru gaya. Saya pertama ke Masjid An-Nur tahun 2008. Pulang, sholat Ramadan, duduk saya nengok gimana Ustaz Mustafa itu ceramah. Suaranya tak terlalu tinggi, pelan aja. Semua jamaah macam diajaknya berdialog. Oh, begitu caranya. Besok saya buat. Jamaah sekalian, tidur semua jamaah. Besok saya tiru pula Ustaz Nur Hadi Hussein Nixon. Oh, begitu cara Bang Nixon. Besok Ustaz Fajrian Shah di Masjid Ar-Rahman, saya tengok dia. Waktu Ustaz Fajrian Shah, sekarang jamaah haji banyak yang tak pulang gara-gara diiringi dengan lagu Magadir. Magadir ya galbil nyawa. Magadir tak pulang-pulang, Magadir tak pulang-pulang. Makanya banyak jamaah tak pulang. Oh, begitu cara ceramah. Belajar. Ikut. Sebelum ke Pekanbaru tak pernah Ustaz ceramah, tak pernah ceramah. Ikut latihan-latihan pun tak pernah juga. Makanya tak pakai metode. Kalau beli emas secara kredit di Pegadaian, apa boleh Pak Ustaz? Zahab bil zahab, emas dengan emas, yadan biadin, langsung cash. Tak boleh pakai tenggat. Kalau pakai tenggat maka dia riba. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, ya dan biadin, langsung cash, tunai. Kalau pakai tenggat, riba. Saya belum dapat kerja Pak Ustaz. Bagaimana cara supaya saya memuliakan dan membantu orang tua di kampung Pak Ustaz? Kalau belum kerja, cara memuliakan orang tua, tak menyusahkan aja jadilah. Saya sampaikan ke mahasiswa, kalau kalian belum bisa membahagiakan orang tua, jangan kalian menyusahkan orang tua. Saya 4 tahun kuliah di Mesir, tak pernah saya susahkan mak ayah saya. Tak pernah saya minta duit. Mat, ada makan muna? Ada mak.
Udah sampai di Mekah baru saya kasih tahu, aku sudah di Mekah mah. Benar susah, jangan susahkan orang tua. Jadikan prinsip hidup yang mudah-mudahan. Kalau belum bisa kalian membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Bolehkah bernazar supaya berjodoh dengan orang yang kita sukai, Pak Ustaz? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci tapi ternyata itu baik. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untukku ya Allah. Baik menurut engkau. Karena baik menurut aku belum tentu baik menurut engkau. Menurut kita itulah yang paling baik. Padahal sudah disediakan Allah yang jauh lebih baik daripada itu. Jauh lebih cantik daripada itu. Kenapa kehendak kita? Seminim-minimnya khusyuk solat sampai di mana Pak Ustaz? Karena saya sampai hari ini susah betul untuk khusyuk. Allahu Akbar. Mulut menyebut, hati mengingat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa tawasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asalkan sudah agak lari-lari dia sedikit balikkan lagi. Asal sudah agak lari-lari balikkan. Asal sudah kabelnya agak-agak jauh connect balikkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai putus. Jangan sampai kabel amplak. Apa persiapan kita untuk menghadapi PKI, Syiah, Kristenisasi? Jaga persatuan, ramaikan solat berjamaah, ikut pengajian, jangan berkelahi. Wala tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tazhaba rihukum, hilang semangat kalian. Berkelahi hanya gara-gara masalah khilafiyah. Jangan, hilang semangat. Maaf Ustaz, kertasnya kecil. Lebih kecil dari ini pun banyak. Saya pernah baca buku. Kata buku tersebut kita boleh menyatukan solat sunat wudhu, tahiyatul masjid, solat sunat fajar dalam satu solat 2 rakaat. Bagi sebagian yang berpendapat boleh menyatukan solat-solat sunat, itu ijtihad dia. Tapi yang ada dalam fatwa Syekh Ibnu Baz, siapa yang masuk ke masjid, waktu tinggal 2 menit, sebentar lagi iqamat, maka dia qabliyah saja. Orang yang sholat qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Kalau waktu panjang masuk tahiyatul masjid, habis itu sholat sunat wudu, habis itu qabliyah. Nah, jangan main rapel-rapel begini. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan. Kalau ada yang ikhtilaf, ada yang tak ikhtilaf, pakai yang tak ada ikhtilaf. Saya rencananya tahun ini mau nikah. Setelah akad kan lanjut ke walimah. Saya ingin tanya Ustaz, apa boleh saya dan istri pakai sarung tangan Ustaz, agar tetap bisa bersalaman dengan para tamu? Boleh. Namanya hail. UGM itu mantap. Padahal dulu itu tempat orang sekuler. Dulu UGM itu disebut Universitas Gak Ono Masjid. Sekarang universitas paling mantap. Perempuan-perempuan yang tak mau bersalaman dengan laki-laki dikasih sarung tangan. Hebat. Supaya tak bersentuhan langsung. Baik, mantap. Jadi kalian yang perempuan pakai sarung tangan. Nanti kalau ada orang mengatakan aneh ini. Ja'al Islamu gharibun. Islam ini pertama datang aneh. Wasawfa yakunu ghariban, nanti di akhir zaman aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang aneh. Hari ini kalau ada laki-laki tak pacaran, aneh. Kalau ada orang tua melarang anaknya prawet, aneh. Kalau ada yang tak mau salaman dengan tak mahram, aneh. Bahagialah kalian orang aneh. Di zaman orang gila masih ada orang waras. Ustaz, bagaimana hukumnya orang kerja di Adira? Bertambah, berlebih, bertumbuh, riba. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak riba. Tulis di Google, Somat kredit, Somat Moroko kredit. Nanti dapat tulisan saya. Baca baik-baik, baca pelan-pelan, print, cetak. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak riba. Menyediakan peminjaman duit, finance, keuangan. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba, haram. Kalau mau sholat tak sengaja ngences duluan, apakah membatalkan wudu? Ngences.
meleleh air liur. Duduk. Tapi dengan syarat duduknya tak bersandar. Kalau bersandar batal. Duduk tidak bersandar, maaf cakap, dua pantatnya melekat ke lantai. Tapi kalau sampai jatuh ke bawah, gitu, batal. Mengences, ngorok, tak batal. Walaupun duduk. Tapi jangan dipraktekkan khutbah Jumat besok. Untuk sholat sunat di rumah apa boleh buang dahak? Karena kalau ditelan tambah banyak. Sedang berdahak, sebelum sholat itu habiskan dahak itu sehabis-habisnya. Tarik dengan napas panjang. Habis. Sudah habis bersih baru. Ternyata keluar juga dia. Ada sapu tangan di sini. Boleh, darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Usaha sudah optimal. Habiskan dahak sehabis-habisnya. Saya mahasiswa UIN Suska, mahasiswa saya nih. Saya pernah baca kitab Muwatta. Muwatta itu Imam Malik punya. Kitab hadis paling tua Muwatta, lebih tua dari Sahih Bukhari dan Muslim. Takhrij Muhammad Ridwan Syarif Abdullah pada bab larangan salat pada tengah hari yang panas. Itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Karena dalam hadis itu dikatakan apabila siang masih sangat panas, maka akhirkanlah hingga teduh. Fa'abridu bar dingin. Matahari sedang panas jam 12.30, maka biarkan agak condong sedikit. Itulah yang dipakai mazhab Hanafi di Masjid India Malaysia. Bapak Ibu kalau pergi ke Masjid India, habis azan tak langsung sholat, agak 1 jam sampai matahari agak condong. Itu yang mereka pakai, karena abridu. Sedangkan kita di sini tak pakai hadis itu. Yang kita pakai adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya. Jangan heran nanti kalau belanja di Masjid India di Kuala Lumpur, masuk ke dalam, kok tak ada salat nih, mereka tunda sampai agak teduh sedikit. Saya tak paham Ustaz, apa maksudnya? Itulah maksudnya, tunggu sampai teduh. Karena ketika panas terik, orang terhalang mau ke masjid. Di Makkah panasnya minta ampun. Tempat kita kipas angin banyak, maka tidak berpengaruh pada kita. Kita tetap sholat di awal waktu. Saya disaki mengidap penyakit kanker perut. Kalau saya mati karenanya, apakah saya mati syahid akhirat? Dari itu perlukah saya berubat? Kalau saya sembuh tak dapat syahid? Tak tahu, berobatlah. Jangan gara-gara syahid lalu tak berobat. Tetap berobat. Kita disuruh berobat. Bahwa mati juga kita dalam masa perobatan itu mati syahid. Kalau saya mati dalam keadaan sembuh, dapat pahala berobat. Kita disuruh melaksanakan sunnah Nabi. Kita tak boleh pasrah dalam keadaan sakit. Nabi menyuruh berobat. Likulli da'in dawa fatadau. Dalam setiap penyakit ada obat, maka berobatlah kalian. Alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kalian berobat dengan 2 obat. Al-asal wal Quran. Minum madu dan berobat dengan Quran. Bagaimana jika kita ada rasa condong pada seorang wanita? Iyalah, masa condong ke laki-laki? Namun saya tak mau mengungkapkan karena takut pacaran. Hingga saya dikatakan PHP. Dan dia pun terima orang lain. Bagaimana selanjutnya Pak Ustaz? Banyak perempuan lain. La ilaha illallah. Macam tak ada perempuan lain. Saya aja kalau udah duduk di kantin UIN itu berserak-serak perempuan. Berserak, banyaklah perempuan. Masalah ada yang mau tidak, itu tak tahu. Jangan kalian persempit dunia ini. Saya kalau udah nengok anak lajang persempit dunia, lontong sampai dingin di depan. Ente kenapa tak makan? Galau Pak Ustaz. La ilaha illallah. Begitu banyak perempuan. Di UIR banyak, di UNILAK banyak. Banyak. Apa dikhawatirkan? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Saya aja yang udah tua begini tahu, apalagi kalian muda. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita mendapat
Wanita dikatakan Imam Ghazali tentang wanita annana, mannana, hannana, haddaqah. Apakah harus kita ceraikan? Nasihati faizun. Banyak cakap, banyak minta begitu gini. Nasihati. Wajruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Wadribuhun. Pukul, tapi jangan sekarang pukul nanti tangkap polisi. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi tak juga mempan adillah. Kau sudah kunasihati tak mempan, pisah tempat tidur tak mempan, mau kutempeleng kau pula lebih kuat daripada aku. Mediasi pun gagal, apa boleh buat? Kujatuhkan engkau talak 1. Macam abang 10 bisa ku dapat, kata dia. Apa boleh buat? Ustaz, saya mahasiswa UIN. Banyak mahasiswa UIN rajin mengaji. Alhamdulillah. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Kalau sudah nampak dia, itulah orangnya, ya, utuslah perempuan keluarga kita. Kami mau datang ke keluarga kamu, niat kami baik. Datanglah, jelaskanlah diri, saya ini adalah seorang laki-laki. Kaya kamu, kata bapaknya. Tak kaya pak, tapi kebun ya cukuplah untuk 7 keturunan. InsyaAllah saya bisa membahagiakan anak bapak. Hafal ente Quran. InsyaAllah pak. 30 juz. Juz 30 pak. Ya insyaAllah kau ku terima. InsyaAllah pak. Habis itu kapan kira-kira kami bisa mengantar tanda untuk nikah ni pak? Tunggulah anak saya tu masih semester 2 lagi. Jadi pak, tunggu dia sampai S2 selesai. Jangan tunangan lama-lama. Karena setan banyak. Oh, kalau begitu pak, kami carilah perempuan lain. Iyalah, itu kalau dia nyuruh sampai nunggu S2 itu artinya dia tak mau menerima. Bahasa dia saja. Cari yang lain. Nanti saya carikan. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan umur, berkah rezeki. Begitu banyak inilah yang mendoakan. Yang lain itu mendoakan juga, cuman dia tak mau ditulis dalam hatinya dia doakan. Ustaz, sebagai orang awam saya mengenal jamaah tabligh sebagai jamaah yang berpindah-pindah satu masjid ke masjid lain. Tapi ada yang bilang sesat. Padahal Quran juga disebutkan orang beriman itu. Sesatnya di mana? Jamaah tabligh itu sesat karena pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Sesatnya karena dia bersorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Sesatnya dia karena meninggalkan anak istrinya. Dia kan tak meninggalkan selamanya. Nanti dia akan balik lagi. Sesat dia itu Pak Ustaz. Kenapa sesat? Tiap hari pintu rumah saya digedornya ngajak ke masjid. Dia ngajak orang ke masjid. Kalau kita belum sanggup ngajak orang, jangan kita katakan orang yang sanggup itu sesat. Dengar, di mana letak sesatnya? Setelah saya cari-cari tak dapat saya Pak Ustaz. Berarti dia tak sesat. Bau dia Pak Ustaz. Tak semua jamaah tabligh bau. Oknum ya. Jangan karena marah karena satu. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena satu orang salah lalu kamu sweeping pukul rata semua salah. Tak boleh. Bagaimana menyikapi saudara sesama muslim yang begitu mudah memponis orang yang tak sekelompok dengannya bid'ah? Kata pesan Ustadz Abdullah Hadrami, Ustadz Salafi dari Malang, ketika engkau mengatakan kepada saudaramu, hai pelaku bid'ah, maka engkau sudah mengatakan, hai penghuni neraka. Ustadz Salafi dari Malang, murid Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun belajar langsung ke Syekh Ibnu Utsaimin. Murid langsung, bukan baca buku Syekh Ibnu Utsaimin, mulazamah. Tapi orangnya santun luar biasa. Kalau ulama tak sepakat perbuatan itu bid'ah, tak boleh kita bid'ahkan. Kata Ustadz Abdullah Hadrami dari Malang. Cari FB dia. Saya anjurkan cari FB dia. Kalau sudah penuh jadi follower saja. Bagus-bagus statusnya. Isinya dakwah-dakwah. Kertas terakhir. Ustaz, bagaimana sikap kita untuk menyadarkan orang yang sadar? Dalam arti beliau paham dengan ajaran Islam, namun memilih-milih ustaz. Jika tak sepemahaman, beliau tak mau datang. Saya tak masalah. Saya tak mau dengar ceramah Ustaz Somad itu. Kebenaran bukan hanya dari mulut Abu Somad. Saya saja yang benar. Siapa yang tak ikut pengajian saya sesat.
biarkanlah dia ambil kebenaran dari mulut orang lain. Ada ustaz fulan, ada ustaz fulan, ada ustaz fulan. Mungkin kebenaran itu lebih dia dengar dari mulut ustaz fulan. Baik, tak salah. Saya maunya Ustaz Sodri. Ustaz Sodri itu lebih lembut, lebih santun. Tak ucap Ustaz Somad. Ustaz Somad menunjuk sana. Kalau Ustaz Sodri yang di sana. Ustaz Sodri orang Jawa, dia lembut. Bapak Ibu, pripun kabare? Apik. Wis perang-perang dene orang teko kisah-kisah iki. Kebenaran datang dari mulut siapa? Jangan kita klaim kebenaran hanya dari kita. Aku berterima kasih karena kebenaran itu sudah disampaikan saudara-saudara. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, yang mau menikah, yang anaknya sakit, yang mati, yang sudah mendahului kita. Sama-sama kita doakan. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Wala sa'ban illa sahaltah, rezeki yang sulit maka lapangkanlah ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menikah mudahkanlah urusan pernikahannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat kami di dunia dan di akhirat mudahkanlah hajat itu yang Kau ridhai ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, waliman sabaqana, saudara yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga-Mu ya Allah. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba, jauhkan generasi kami dari riba, zina, film porno, narkoba, segala yang buruk-buruk, bersihkan semuanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf segala silap salah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.